Silakan duduk. Ya, inilah sebetulnya kekristenan, bahwa kita manusia Tuhan yang bisa bertemu dan menikmati Dia. Banyak agama lain, saya kadang-kadang sedih ya, sungguh-sungguh sekali dia beribadah, tapi dia tidak menikmati Tuhan, Tuhan kita. Ya, kita bersyukur di sini. Ya, hari ini kita bicara, tolong satu Pak Gustaf, tolong kasihkan mic Pak Sam satu. Pak Sam, bantu saya baca firman Tuhan. Hari ini kita bicara tentang Allah Tritunggal. Doktrin Allah Tritunggal itu salah satu ajaran utama dalam kekristenan, bahwa Allah itu satu dalam 3 pribadi, Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ini kalau dipikirkan secara akal manusia sulit sekali dipahami. Akal manusia tidak akan mampu karena Allah kita terlalu besar. Tapi ini rahasia orang Kristen. Allah itu bukan dengan akal, bukan dipandang dengan mata jasmani, bukan akal lahiriah, tapi dengan iman. Kita bisa menikmati Tuhan Allah Tritunggal itu dan meresponinya dengan benar. Jadi firman Allah itu dia semua langsung kita mengerti ya. Kalau makan di restoran, kita lihat, saya sering tanya istri, "Mak, ini apa resepnya?" Enggak tahu. Makan di restoran enggak usah catat semua apa resepnya. Nikmati, enak. Disajikan oleh ahlinya. Siapa di sini kalau ke restoran tanya dulu, apa ini isinya? Enggak ditanya. Lihat teksturnya aja, makan, nikmati. Bodoh engkau kalau hanya belajar tentang makanan, datang ke restoran. Itu orang bodoh, dan banyak orang, tidak masuk akal. Itu satu kebodohan, karena Allah tidak mungkin masuk akal. Karena dia terlalu besar. Jadi yang pertama kita harus mengerti bahwa Allah itu Esa. Dalam Ulangan 6 ayat 4 katakan, "Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan yang Esa." Kita orang Kristen katakan orang ada 3, tidak. Satu saja, tapi tampil dalam 3 pribadi. Dia mempunyai fungsi, pekerjaan, karya masing-masing. Yang pertama, Allah itu Allah Bapa. Bapa adalah Allah, Allah adalah Bapa. Coba baca Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Mengenal Allah satu-satunya dan Yesus Kristus. Sedih sekali, terlalu banyak orang nyebut Allah, tapi tidak pernah menyebut Yesus. Tidak mengenal Yesus. Yesus katakan Allah, Bapa, Yesus Kristus adalah Allah. Allah, aku bersatu dengan Bapa. Semua agama apapun menyebut Allah, tapi bukan Allah, karena Allah itulah Yesus. Makanya saya sering juga kasih tahu teman-teman, kalau nyanyi, bicara, khotbah, jangan pernah lupa nama Yesus. Yesus itulah Allah Bapa, Allah Anak, sama satu. Jadi Yesus adalah satu dengan Bapa. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Beruntung sekali kita mengenal Yesus. Hei saudaraku, kau mengenal Yesus itu sangat beruntung, mengenal Allah yang benar. Mereka semua tidak mengenal Allah, tidak pernah bertemu Allah yang benar. Sedih sekali.
Allah Roh Kudus adalah Allah juga sendiri. Coba baca Kisah 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan adalah roh, di mana roh hadir, di sana aku merdeka, artinya lepas dari kuasa apapun. Ingat itu, ketika engkau mengenal roh dan roh di sini, engkau mengalami roh Allah, ia membebaskan engkau dari segala kuasa. Jangan bodoh, di dalam kau ada roh yang lebih besar dari segala roh. Oke, jadi kita kesimpulannya Allah Tritunggal bukan berarti ada 3 Allah, tetapi satu Allah dalam 3 pribadi yang memiliki esensi yang sama. Ini sulit dipahami oleh akal manusia. Tetapi ini firman Allah mengatakan, Allah kita Esa, tampil dia dalam pribadi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekali lagi, walaupun kita tidak mengerti, firman Allah itu kebenaran itu yang benar. Terima pelan-pelan. Paulus mengatakan, biarlah engkau berjalan sesuai pengertianmu. Kita orang baru bertobat, sedikit pengertiannya. Terus kita mengalami Allah bertambah sesuai dengan pengalaman kita dengan Tuhan, semakin hari semakin memahami. Jadi nggak usah gelisah. Seberapa kita tahu, itu saja makan. Itu pun terlalu banyak kita tidak makan. Yang sudah tahu saja, misalnya anak muda saja. Hei, aku punya rancangan masa depan yang penuh harapan. Hei, semua sini yang kuliah di sini, bukan ITHB yang beri harapan pada engkau. Walaupun namanya harapan bangsa, yang memberi harapan Yesus Tuhan. Kalau kau percaya, adakah kau makan itu? Makanannya sederhana, tapi itu bikin kau sehat dan kuat dan hebat. Seringkali kita nggak mau makan, makanannya. Tadi pagi kami sama anak saya cerita, dulu di kampung saya orang miskin lah, pagi-pagi makan ubi, makan jagung, makan pisang. Kalau dulu nggak ada beras makan. Hari ini kami bangga sekali, enak sekali. Anak saya cerita di Jakarta, suami saya, anak saya, kalau ada goreng ubi, senang sekali. Tergantung ya makannya, bukan makanannya. Enak, tidak enak makanan tergantung kita. Terus istri saya bilang, kalau orang Karo, enak sekali makanan paling enak, yang paling menjijikkan orang, namanya ulat. Tidak apa-apa, bukan makanannya, mulutmu. Kalau enak, ya kenapa? Kalau sebelah kita, dulu saya makan, diajar ibu saya makan jangkrik. Karena di sini ada jangan jijik, kayak kacau. Di Cina kami datang, sate dijual mahal, sate jangkrik. Jadi bukan makanannya, tergantung orang. Oke, haleluya. Jadi saya mau jelaskan, coba baca sekarang Efesus 1:14. Efesus 1:14. Efesus 1 ayat 1-14. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita
sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Ya, ini Efesus 1 sampai 14 ini menjelaskan cukup dasar untuk memahami tentang Allah Tritunggal. Bahwa Allah, yang pertama ayat 3 dan 4, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bahwa Allah memilih kita, saudara dan saya yang percaya pada Dia, dari sejak dalam kandungan. Allah memilih kita. Alasan pemilihan kita itu bukan karena sesuatu yang bisa kita kerjakan atau hasil terlebih dahulu. Satu-satunya adalah karena anugerahnya. Coba baca Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Inilah perlu kita hargai betul. Bersyukur. Saya sangat bersyukur. Tidak ada alasan milik saya. Bukan karena orang tua saya, nenek saya yang hebat, atau karena saya. Tapi Dia pilih saya dari sejak dalam kandungan. Mazmur 39 ayat 13 mengatakan, dari sejak kandungan dalam pinggang ibu aku ditenun oleh Tuhan. Bersyukur. Bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau cakap, bukan karena engkau ganteng, tapi Tuhan memilih engkau menjadi bagian, menjadi anaknya. Sekarang engkau menjadi orang percaya. Tidak mungkin orang tidak dipilih, dia tidak akan percaya. Kita anugerah Tuhan. Jangan seorang membanggakan diri. Itu karena kasih karunia-Mu. Jadi kalau kita mengerti ini, betapa bahagianya saya, bangganya saya, bersyukur. Tuhan, Kau memilih bersih tarikan menjadi anakmu, menjadi milikmu, bahkan Kau pakai secara luar biasa. Walaupun tadinya di kampung sana, di ujung langit sana. Itu karya Tuhan semata-mata, anugerahnya. Bersyukur, hargai, hormati itu. Engkau dipilih menjadi anak Tuhan. Coba kalau siapa sih, ayo daftar semua, seleksi hari ini. Siapa mau jadi anak presiden Prabowo? Pasti semua daftar, diangkat jadi anak presiden. Ini kau terpilih menjadi anak Tuhan bukan karena kehebatanmu, karyamu, bukan karena achievement, pencapaianmu, tapi anugerah Tuhan jatuh pada saya. Oleh karena itu, ini aku Tuhan, pakai aku, sekalipun aku
dari kampung, dari desa, engkau milih aku, engkau menjadi Tuhanku, pakai aku menjadi alatmu, ini hidupku. Tadi gini, pakai aku mau. Dan itulah rencana awal milik kita, supaya melalui hidup kita, kita boleh dipakai Tuhan untuk muliakan nama Dia. Jadi terutama sini anak muda, jangan pernah sombong kau. Bersyukur kau di sini. Saya kadang-kadang marah sama anak muda. Ada ibadah sini, masih main-main di sana. Tidak menghargai pilihan Tuhan. Betapa bahagianya kok. Betapa mereka semua yang di luar sana berjuang segala macam. Saya lihat ada kemarin di YouTube bikin tempat ibadah di atas gunung yang tinggi sekali. Susah sekali ke sana. Tapi dia pikir mencari Tuhan. Tanpa kau dipilih Tuhan, tanpa Yesus kau terima, setengah mati kau naik ke atas, tidak akan ketemu Tuhan. Sekarang kau di sini, mari semua. Kau kusembah, kau anak aja masih menghadapi itu. Terlalu kau tidak menghargai dirimu, dipilih menjadi anak Tuhan, orang kudus, orang dibenarkan oleh Tuhan. Hargai dirimu, hormati dirimu, jadi orang hebat, anak raja segala raja. Terlalu banyak anak muda bodoh dipilih, dihargai. Bahkan nanti kadang-kadang gara-gara perempuan kayak, gara-gara posisi mau meninggalkan imannya. Terlalu bodoh. Engkau dipilih, anugerah Tuhan terima dan nikmati. Saya bersyukur setiap pagi kami nyanyi. Istri bilang, kalau perlu aku nggak nyanyi, kau nyanyilah. Aku mau nyanyi tapi nggak bisa, nggak tahu nggak lagu kuncinya kemana-mana. Tapi Tuhan milih ini yang tidak bisa nyanyi ini. Jadi hambanya. Tidak berarti dia lebih hebat di hadapan Tuhan. Suaranya lebih bagus. Enggak. Suaraku pun. Ketika aku Tuhan. Merdu sekali bagi Tuhan. Dia lihat bukan suara ini. Lihat hatiku. Makanya kalau aku sendiri pun angkat tangan gini. Haleluya, haleluya. Aku menikmati. Aku anaknya, aku nikmati dia. Karena seringkali hidup saya begitu banyak masalah. Tapi ketika aku begini, aku kata, semua ringan. Itu hak saya. Jangan heran. Kalau saya 83 masih gini. Tadi saya bilang sama istri saya, aku mau menikmati Tuhan. Mau sepatu baru saya. Nggak apa-apa nanti udah kapan lagi dipakai. Walaupun murah-murah tapi sudah. Mari nikmati Tuhan, aku tadi bagi apa? Ya, haleluya. Engkau dipilih, hakmu datang ke rumah Tuhan, menikmati Tuhan. Jangan bodoh, di sana engkau diberkati, dipulihkan, disembuhkan, diberkati Tuhan. Banyak orang tidak menghargai. Terpujilah Allah oleh karena kasih karunia-Nya. Mari anakku semua, jemaat GBI Sukacita, aminkan, terima dirimu, aku pilihan Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, disucikan. Sekarang aku boleh datang ke rumah Tuhan, bertemu Tuhan yang kudus, menikmati Tuhan, diberkati. Haleluya. Kenapa kau tidak loncat-loncat gini? Saya sangat bangga. Sebetulnya kadang-kadang, aduh Tuhan kalau aku masih muda, aku mau jadi WL sini. Tapi sekarang ya, tapi aku syukuri dah. Saya bilang Tuhan, walaupun sudah tua kan janjimu, sampai masa tua berbuah lebat. Saya katakan Tuhan yes. Sampai tua, buat anak-anak saya, buat cucu saya, buat mahasiswa, buat siapa saja, buat pegawai saya di kantor, buat staf saya, masih jadi berkat.
Mereka kalau saya ke kantor senang semua. Karena apa? Aku telah dipilih menjadi anaknya, diberkati oleh kasih karunia Tuhan. Segala. Coba ada teman, Pak, dari Sumatera, kapan dong datang? Aku bayarin ongkosnya. Bapak datang aja lah. Aku udah tua, aku bilang. Itu karena dia memilih Pak Tarigan menjadi anaknya, hambanya. Mari hargai. Dirimu telah dipilih. Hormati. Jadikan dirimu. Hiduplah. Aku orang yang terpilih. Orang yang telah dikuduskan. Oleh yang telah disempurnakan. Dibenarkan oleh Tuhan. Aku bisa betul Tuhan. Nikmati dan buatlah. Sekitarmu juga tahu. Engkau pilihan Tuhan. Oh iya begini ya. Orang pilihan Tuhan. Kita tidak perlu berjuang. Supaya hidup kita benar. Supaya kita semua bagus. Tidak. Terus nikmati. Ingat. Aku pilihan Tuhan. Aku anak Tuhan. Aku telah dikuduskan. Aku telah dibenarkan. Aku bisa betul Tuhan. Itu membawa aku hidup benar. Hidupmu akan menjadi berkat semua orang. Dia mengasihi kau, mencurahkan segala hidup yang benar. Hidup yang menjadi berkat bagi orang. Bukan usahamu. Tapi ketika engkau menyatakan dirimu, akulah orang yang dipilih Tuhan. Menjadi anaknya, menjadi hamba yang dialatnya. Dia sempurnakan hidupmu. Banyak sekali teman-teman tanya, apa sih rahasia yang bisa hebat? Umur sampai 83 tahun bisa sehat. Hanya satu. Aku telah menikmati Tuhanku. Jadi kalau saya susah, saya hanya datang buat Tuhan. Bukankah jadimu Tuhan? Setiap anak-anakmu, umatmu, ketika datang berseru kepadamu pada saat kesusahan, pada saat tertekan, pada saat badai, engkau melepaskan dari badai itu, dari kesusahan. Itu hak anak Tuhan, jangan bodoh. Ada Tuhanmu siap selalu menolong kau. Mari hargai itu, manfaatkan. Jangan bodoh jadi anak Tuhan. Aku anak Tuhan yang diberkati. Haleluya. Jadi apapun perbuatan orang, engkau tidak akan kecewa. Karena engkau hebat. Diangkat jadi anak raja, segala raja. Kudus dan benar. Sekalipun semua orang mengatakan kau jelek, kau salah. Don't worry. God is your God. Memilih engkau jadi orang benar. Teruslah pandang dia, ikuti, melekat pada dia. Maka wajahmu, rupamu, hidupmu akan bersinar, mencerminkan percaya Allah. Kau akan berpengaruh, disukai semua orang. Haleluya. Yang kedua, ada Yesus, anak Allah, penebus. Tadi memilih kita. Yesus diutus menebus kita. Artinya Yesus diutus dari, katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itulah Yesus sendiri menjelma menjadi manusia. Diutus menjadi manusia, menjadi penembus, mati di kayu salib menanggung dosa saudara saya. Jadi Yesus diutus Allah, anak Allah, itu firman Allah menjadi manusia. Dia tidak berdosa. 2 Korintus 5 ayat 21 kalau baca saya. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus sama sekali tidak berdosa. Dia disalibkan menjadi dosa. Dosa saudara, dosa saya, dosa nenek moyang saya. Semua ditimpa
ditimpakan pada Yesus. Yesus bayar dengan lunas, dengan mati mencurahkan darahnya. Artinya kita dibayar dengan darah Yesus. Hidup kita sekarang sudah lunas. Saya kudus, saya suci karena oleh darah Yesus. Sehingga saya seharga darah Yesus. Jangan takut, engkau telah dibayar lunas. Iblis tidak berhak menuntut. Apapun dosamu, dosa nenek moyangmu, kutuk tidak berlaku lagi. Kita di bawah kasih karunia-Nya. Berkat Tuhan tersedia bagi kita. Mari saudara harga itu. Jadi dengan demikian harga kita di hadapan Tuhan senilai harga Kristus. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Hargai hal ini pun menjadi karena landasan kekayaan kita dalam Tuhan. Mari lihat, pandang salib Yesus. Yesus yang tersalib itu. Pandang, lihat sungguh-sungguh dengan iman. Terima kasih Yesus. Tidak ada kasih lebih besar. Betapa besar kasih-Mu. Engkau rela mati buat aku. Seharusnya aku di sana. Engkau mati. Pada saat mata kita memandang salib Yesus, melihat kasih yang besar, maka masuk kasih Allah sini yang mengalahkan semua kuasa apapun. Kasih yang kita terima, kasih yang kita nikmati, kasih yang kita imani, kita syukuri akan berkuasa membawa kita dalam kemenangan besar. Apapun kita tidak takut lagi, karena begitu besar kasih Allah akan saya. Rela mati buat saya. Terima kasih Yesus. Itulah kemenangan yang paling tinggi ketika engkau menikmati, meresapi, menghayati kasih Allahku. Kalau Allahku mengasihi aku demikian, apalah lagi yang kutakutkan. Dia telah mati buat aku. Dia rela berikan, makanya kata Roma 8:32. Kalau dia menyerahkan anaknya sendiri nyawanya, masakan dia tidak berikan segalanya? Coba Pak Sam, ada anaknya Michael. Aku ragu bisa mati buat Opang. Walaupun dia masih, bagi dia anaknya ini lebih mahal dari semuanya. Itu diberikan. Pandang saudaraku, lihat, renungkan, resapi betapa besar, karena begitu besar kasih Allah akan saya, sehingga diberikan anak tunggal Yesus Kristus rela mati di salib buat saya, aku yang berdosa. Maka kasih yang sebesar itu mengalahkan semua keraguan kita dalam hidup ini, mengalahkan semua kebingungan kita. Ada Yesus, Tuhan telah mati buat aku. Orang yang mengerti ini hidupnya lebat, luar biasa. Tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Karena dia sangat mengerti, sangat paham, sangat percaya. Kasih Allah, Allah pencipta langit dan bumi, sebegitu besar buat saya. Bagaimana dia membela saya, rela mati anaknya. Kalau dia begitu rela membela saya, apalah lagi yang saya takutkan. Haleluya. Engkau ada kekuatan hebat. Engkau tidak takut masalah apapun, kesulitan apapun. Ada kasih Allah yang besar buat saya. Allah hanya dengan satu kata, diam. Badai yang besar pun diam. Itu Allah kita. Jadi mari saudaraku, Yesus terima kasih. Pandang salibnya dia lulus menjadi penembus. Saya sekarang seharga darah Yesus. Mahal. Patarikan itu mahal, bukan orang biasa. Nah, kalau Yesus rela mati, mengampuni dosa saya, manfaatkan kuasa pengampunan ini. Manfaatkan kuasa pengampunan. Kalau engkau Yesus telah mengampuni aku, tanpa perbuatan, tanpa apapun, aku telah suci, bebas dari dosa. Bagaimana membuatkan? Aku tangkap, aku pun
mau mengampuni siapa saja yang bersalah pada saya. Lepaskan kuasa pengampunan. Ampuni siapa yang menyakiti hatimu. Seringkali gini, kita lihat tingkah orang, sepertinya nggak masuk akal, kok gini. Karena di dalamnya ada luka. Luka batin. Kita pun, saya pun sering dilukai oleh orang. Orang yang saya kasih, istri saya, anak saya, saudara saya. Dan luka itu tanpa disadari, di dalam terus ada nanahnya. Membuat saya tidak bisa normal. Sedikit saja langsung salah. Sekarang aku tahu Yesus telah mati karena dosaku. Aku mau ambil kuasa pengampunan. Aku ampuni apapun, siapapun, istriku, anakku, temanku, saudara yang pernah menyakiti saya. Aku lepaskan pengampunan. Aku tidak mau lagi. Sembuh. Kasih-Mu, sembuhkan hatiku. Kasih Yesus, sembuhkan aku. Sembuh. Pak Tarigan sudah sembuh total. Tidak menyimpan sedikit pun sakit hati pada siapapun. Jadi saya jadi normal. Pulih, sembuh. Ambil, lepaskan pengampunan. Ampuni. Pengampunan Yesus. Mengampuni semua orang. Engkau akan bebas merdeka. Lepas dari rantai. Lepas dari penyakit. Dan orang yang kita ampuni pun sembuh. Maka kalau istrimu aneh-aneh, datang pada Tuhan. Aku mohon Tuhan, taruh tanganmu di sini. Aku ampuni istriku, sembuhkan hatiku, bagian yang luka sini. Supaya aku bisa sehat pada istriku. Aku lepaskan mau istriku. Istriku pun sembuh. Mungkin selama ini aku rantai dia dengan simpan kesalahannya. Membuat dia juga tidak normal pada saya. Sekarang sembuh. Aku sembuh, dia sembuh. Lepaskan kuasa pengampunan, engkau merdeka, sembuh, dipulihkan. Itu kuasa penyembuh pemulihan Tuhan. Itu yang Yesus bawa ke dunia. Dan terlalu banyak orang bodoh, masih dendam, sakit hati. Bahkan itu sadar. Yang paling bahaya nggak sadar, nyimpan di sini. Tapi itu pun saya pagi-pagi gini. Tadi malam saya ingat tuh siapa lagi? Oh, dulu mungkin si Anu, dia sudah berjasa sama saya. Dulu saya kuliah datang ke Bandung, nggak kenal siapa-siapa, numpang seorang. Saya ingat mungkin dia pernah saya sakiti, nggak pernah saya bilang terima kasih, dia tersinggung. Ampuni Tuhan, orang yang berjasa sama saya. Aku berkata, hatiku sembuh, hatiku udah jadi sembuhnya. Aku sebut sama istri saya bilang, si Anu dulu berjasa sama kita. Berkati dia, si Anu berjasa sama kita. Waktu kita berjasa, waktu sakit ini. Karena kadang-kadang kita tidak tahu orang yang berjasa sama kita tidak berterima kasih, dia sakit hati. Hargai itu. Lepaskan pengampunan, kita ampuni. Berkati, hei semua anak muda. Berkati semua orang yang pernah berjasa hidupmu. Saya bilang Pak Sem, jangan sakit hati ya. Karena banyak kali mahasiswa jangan harap. Udah kuliah di sini, tolong diajari, dibimbingi. Lalu dapat kerja yang bagus. Beli mobil mewah. Nggak pernah sekalipun goreng pisang, terima kasih Pak Sem gitu. Ngaku aja teman-teman itu. Udah di Jakarta, di Sudirman saat 320 ya. Naik mobil, naik motor gede. Nggak ada sebenarnya. Tangkai bunga kayak ke Ibu Tarigan. Dulu ada beberapa mahasiswa yang harus di tempat kami nggak bayar sampai tamat. Sekarang udah punya mobil, punya rumah 2 pun. Nggak pernah bawa setangkai pun bro. Itu bodoh engkau. Engkau menyimpan sesuatu yang tidak baik. Orang kecewa pada engkau, itu berusaha hidupmu. Mari kita hari ini. Yesus kita hebat. Dia ampuni, berkati semua orang. Bahkan berkatilah Tuhan
Karena mereka tidak tahu apa yang perlu, musuh-musuh dia. Itulah kuasa Yesus, kuasa kasih Yesus. Miliki semua itu. Siapapun yang engkau, ampuni dia. Bahkan musuhmu pun, ampuni dia. Lepaskan pengampun. Engkau lepas mereka, dia mereka. Kalau ada orang yang rasanya kau lupa berterima kasih, lepaskan. Tuhan terima kasih. Dia sudah berjasa. Supaya engkau bebas, kau merdeka. Dia bebas, kau diberkati. Hidupmu tenang, damai. Amin. Itulah penebusan, pengampunan oleh Yesus. Sehingga kita menikmati. Yesus telah mendamaikan kita. Kalau kita telah didamaikan Yesus. Kalau Yesus telah mati bagi dosa kita. Maka 2 Korintus 5, 15 turut semi. 2 Korintus 15 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kalau Yesus begitu rela mati buat kita, maka kita pun mulai hidup bukan lagi buat diri sendiri. Mari kita hidup buat Yesus, melayani Dia, melakukan pekerjaan Dia, melakukan hal baik. Saudara-saudara semua sini, banyak sekali orang tidak tahu bersyukur pada Tuhan. Hidupnya sudah diberkati, dulu susah, sekarang tidak juga buat apa-apa buat Tuhan. Itu kau sendiri rugi. Sebetulnya masih terlalu banyak Tuhan menyimpan berkat buat engkau. Siapkan dirimu diberkati dengan melayani Dia, muliakan Dia. Amin. Yang terakhir, Roh Kudus memeteraikan kita. Ayat Efesus 1 ayat 13-14 mengatakan gini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai memperoleh seluruhnya. Itu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kuliahnya. Kita bersyukur bahwa ketika kita percaya, Allah memberikan rohnya di sini. Itulah meterai, roh meterai, bahwa kita sudah menjadi milik Allah. Dan ketika kita dimeteraikan menjadi milik Allah, tidak ada kuasa apapun dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Selama kita terus datang pada Tuhan, tidak ada kuasa apapun. Roh itu juga memeteraikan kita mendapat hidup yang kekal. Barang siapa memiliki anak, memiliki roh dan memiliki hidup kekal. Bersyukur. Dan dikatakan 1 Yohanes 4:4 dikatakan, roh dalam kita yang rohnya lebih besar dari semua roh. Baca 1 Yohanes 4 ayat 4. Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ini juga perlu sekali kita sadari, miliki bahwa roh Allah, roh yang segala roh lebih besar dari segala roh, ada di dalam kita. Nikmati kuasanya dengan mengambil, Tuhan terima kasih rohmu, bahwa aku percaya rohmu dalam aku lebih besar dari roh. Bagi orang percaya tidak perlu takut roh apapun, kejahatan apapun. Ada roh Tuhan dalam kita yang lebih besar kuasanya. Dan mari kita pegang roh yang besar itu, yang berkuasa itu, menyertai kita. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut, aku menyertai engkau, rohku di dalam kamu. Janganlah bimbang, aku Allahmu, aku menolong kau, mengganggu dengan tangan kananku, membawa kemenangan. Itu roh Allah ada terus dalam kita siang malam dimanapun. Terlalu banyak orang Kristen bodoh, suka cemas, takut, khawatir, bimbang,
bahkan kadang-kadang mengeluh. Ada roh Allah dalam engkau, dia siap menolongku, lebih besar dari segala masalahmu. Itu roh Allah, lebih besar dari tantangan badai apapun. Aku punya roh Allah, lebih besar. Gunakan kuasa itu. Tidak menghadapi itu, ya. Aku punya Tuhan, roh Al-Sin, lebih besar. Dan kalau engkau mengalami kesulitan, coba baca Amsal 21 ayat 30-31. Amsal 21 ayat 30-31. Amsal 21 ayat 30 dan 31, tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Tidak ada pengertian, hikmat, pengetahuan, kekuatan yang menandingi Tuhan, roh Tuhan yang ada dalam saya. Jadi kalau engkau menghadapi masalah, beri waktumu. Ini aku Tuhan, maka roh Allah, sumber segala hikmat itu sanggup menolong kau, melepaskan kau dari kesesakanmu, memberi hikmat padamu. Jadi kalau engkau sedang bingung, jangan angkat tangan Tuhan. Rohmu, roh Allah, roh hikmat yang melebihi segala hikmat. Hadirlah, beri aku jalan keluar, beri aku hikmat untuk mengatasi masalah. Pada saat itu juga Tuhan menolong. Soal kecil ya. Kemarin saya ke Boromeo sama istri saya. Wah, ini nggak bisa, penuh semua, nggak ada parkir. Tuhan beri parkir. Tiba-tiba satu ruang keluar dari ruang IGD, saya masuk situ. Jangan kira itu hebatmu. Parkir pun Tuhan peduli, hikmat gitu. Bilang keluar, Pak Tarik mau masuk. Syukuri. Itu hikmat Tuhan melebihi segala kuasa. Soal kecil pun begitu dia tertutup, apalagi masalah besar. Kalau saya menghadapi, lihat anak saya sulit, saya langsung turun tangan gini-gini, saya kata. Allah Bapa tidak pernah buntu, tidak pernah bingung, tidak pernah putus asa, tidak pernah gagal. Apapun masalah dia sanggup, dia mengerti, dia tahu. Datang seperti dia sanggup dan kau dilepaskan. Tidak pernah terlambat, tidak pernah gagal menolong kau. Itu roh hikmat di sana, ada di dalam sini. Hanya perlu dilatih. Latih dirimu untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan roh Allah. Latih telinga rohanimu dapat menangkap petunjuk Tuhan, hikmat Tuhan. Bukan gak ada, kau tak tahu, gak dengar karena kau sibuk yang lain. Latih sehingga telinga rohanimu peka. Tiap-tiap hari Tuhan mempertajam telinga Pak Tarigan untuk mendengar apa kata Tuhan mengatasi masalah. Saya kalau bikin apa-apa sebentar, Tuhan tolong kasih hikmat, jangan salah ini. Kalau aku selalu membangun aja, aku berdoa dulu, Tuhan bangun gak? Kalau kasih damai dia, yes. Kalau enggak, jangan lakukan. Nanti ada kemarin ada proyek, saya bilang istri saya tawarin ini, tawarin proyek gini. Sangat menguntungkan dalam kalkulasi. Tapi enggak ada damai. Bilang aku enggak. Tolak, aku bilang sorry ya, aku enggak jadi. Hikmat Allah ada di sini, perlu dilatih mendengar. Kerjasama. Kalau engkau terlalu banyak kerja sendiri, tidak ada waktu dengarkan dia, tidak mau diatur oleh dia. Kalau dia bilang gini pun jangan gitu. Firman Tuhan mengatakan gini, enggak, tapi kan gini, faktanya gini. Allah tidak tergantung pada fakta. Allah punya hikmat, bahkan hal yang 1000 tahun yang akan datang pun dia sanggup atas dari sekarang. Allah terlalu ajaib. Manfaatkan Allah, tidak tertandingi hikmatnya, kuasanya, pengetahuannya.
Dia sanggup. Latih dirimu memakai hikmat Allah. Siapkan, ada, tidak pernah habis-habisnya. Tiap hari Tuhan ada persediaannya. Allah menyediakan rahmat baru, hikmat baru, every day, setiap saat. Sayang sekali. Jadi berbahagia engkau hari ini dengar di sini. Terlalu banyak di luar sana nggak dengar. Pusing. Orang Kristen jangan bilang pusing. Datang aja, dengarkan apa kata Roh. Dan Roh Allah adalah safety box Allah. Safety box itu kalau saya semua aset saya taruh di bank, safety box. Dan kalau safety box harus benar nomor kodenya itu bukanya, kalau nggak keluar dia. Roh Allah, safety box Allah, ini kunci passwordnya firman Allah. Semua firman Allah yang kau, yes, amin, kau imani, safety box lalu terbuka, kau tinggal ambil. Apa dikatakan firman, pasti genapi. Makanya latih supaya firman ini cepat muncul. Database ini cepat, pakai AI. Oh ini, jangan takut. Firman Allah keluar, itulah iman Allah. Itu ada. Semua kita berhak atas firman Allah. Tapi sedikit orang yang gunakan firman Allah. Pakai kima sendiri, pikiran sendiri, jalan sendiri. Maka engkau akan sesat. Itu membuat engkau stres, bingung. Orang yang sungguh-sungguh mengandalkan hikmat Tuhan tidak pernah bingung. Tidak pernah salah jalan. Tidak pernah menyesal. Karena Allah selalu menuntut jalan lurus dan benar. Itulah Roh Kudus ditaruh dalam kita. Roh penolong, roh kebenaran, roh kuasa ada dalam dia berikan kepada kita. Manfaatkan itu. Makanya sering sekali kalau anak Tuhan suka menyesal, bingung kenapa gini. Ya berarti semula enggak terlibat Tuhan, kurang terlibat. Jalan sendiri. Mari mulai hari ini kau dengar firman ini, ada Tuhan mengutus rohnya kepada kita. Latih dirimu bekerja sama dengan Roh Kudus. Terima hikmat Allah senantiasa yang tidak pernah salah jalan. Firman Allah diangkat oleh Roh Kudus setiap saat. Ayat ini. Maka itulah kuncinya menjawab persoalanmu. Dan dia bekerja dengan kuasa. Apa yang dikatakan firman pasti dilakukan. Pasti genapi. Jadi inilah hari ini saudaraku, dan kita dikatakan barang siapa percaya akulah kebangkitan hidup. Barang siapa yang bahwa kita nanti walaupun kita sudah mati, jangan takut, roh itu juga mencari kita menjadi milik Allah, hidup dan surga. Bahwa setiap orang yang percaya Yesus tidak perlu takut mati, karena walaupun mati dia akan hidup lagi. Itu janji Tuhan. Dan kalau kita di bumi ini terus memberi diri, diisi, dipenuhi Roh Kudus, dikuasai, dipimpin, maka buah roh itu secara natural kasih Allah dalam kita, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, lemah lembut, penguasaan diri, itu secara natural, tidak perlu diusahakan. Ikuti saja roh itu, buah roh akan muncul di kita. Itu bahagia sekali. Jadi kalau engkau terus tiap hari belajar hidup, dikuasai, dipimpin roh, hidup akan penuh damai. Di tengah-tengah badai pun ada damai sejahtera, dan tidak pernah sesat, tidak pernah salah jalan. Engkau hidup damai, bahagia, bahkan sampai pada kekekalan. Bukankah itu hadiah paling besar? Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, Allah Bapa memilih engkau, hargai, nikmati. Mengutus Yesus Kristus, anak Allah, Yesus menjadi penebus. Engkau sekarang milik Allah, Yesus dalam engkau. Dan engkau mulai kuasa, menerima kasih Allah,
Kasihnya 3 salib itu gunakan mengampuni orang, berkati orang. Roh Kudus memeterai kamu menjadi merah. Dan ada roh di dalam kau lebih besar segala roh. Dan dia sumber iman, penolongmu, tidak pernah tidur. Siang malam dia siap menolong kau. Dan kau dibawa sampai kekal. Dan hidupmu sekarang penuh damai sukacita. Kalau engkau bersedia dipimpin, kuasai oleh Roh Kudus, maka engkau berbuah lebat. Buah roh, kasihmu akan melimpah. Kau akan mengasihi semua orang. Sukacitamu melimpah. Damai sejahteramu melimpah. Kesabaranmu, kemurahanmu, kau akan senang memberi. Lemah lembut, tidak ngomong nyakitin orang. Dan kita bisa menguasai diri. Bahkan kita sampai sana, disambung nanti bahagia kita. Di sana tidak lagi penting. Hidup bahagia selamanya bersama dia di surga. Amin. Saya minta saya berdoa untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Berapa banyak yang diberkati hari ini? Kita semua diberkati ya. Betapa bersuka cita kita berada di tempat yang paling aman. Ya, dunia ini bukan tempat yang aman, tapi saudara dan saya ada di tempat yang aman. Alkitab berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku, kata Yesus, tidak akan kubuang. Saudara tidak akan pernah hilang di dalam Yesus. Amin. Kita aman di dalam Dia, kita bersyukur Bapa sudah memilih saudara dan saya sebelum dunia dijadikan. Yesus menebus kita dan Roh Kudus menjamin kita selamat sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur mengenal kebenaran di dalam firman-Mu bahwa Engkau adalah Bapa yang hanya bisa kami kenal di dalam nama Yesus. Terima kasih karena Engkau utus Yesus untuk menebus kami sehingga kami menjadi orang-orang tebusan-Mu, yang dikuduskan, yang dipisahkan dari dunia, yang diampuni dan dikasihi, diangkat menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu kami juga orang-orang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam hidup kami, membuat kami selamat dan berjalan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap apapun yang kami lewati, kami tahu Engkau ada bersama kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk Bapak Gembala yang telah memberkati kami. Kami bersyukur melalui hidupnya, melalui apa yang dikerjakannya, kami semua boleh diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih, kami berdoa biar Tuhan berikan kesehatan, umur yang panjang, urapan bertambah-tambah. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan juga di tempat ini Tuhan, yang melayani Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan pakai kami semua untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan juga untuk bangsa kami. Tuhan berkati bangsa ini, mungkin ada begitu banyak kekacauan, kegelapan, tapi kami percaya di dalam Yesus ada pengharapan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan agar boleh berjalan di dalam kemenangan. Kami orang-orang pilihan Tuhan tempatkan di bangsa ini untuk menjadi terang. Biarlah kami semua boleh berdiri tegak Tuhan. Kami berdoa untuk semua hamba-Mu yang melayani di manapun mereka ada, di kota-kota besar, di desa-desa, biar mereka boleh jadi terang Kristus, membawa jiwa-jiwa kepadamu. Kami berdoa Tuhan Yesus, dan untuk jemaat-Mu juga yang akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya tangan Tuhan menyertai kami. Ketika kami masuk ke dalam kegiatan kami hari Senin besok, kami berjalan dengan kemenangan, mengetahui bahwa Bapa telah memilih kami sebelum dijadikan. Kami milik Yesus selamanya, dan Roh Kudus membawa kemenangan bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, mari kita sembah. Kita sembah sekali lagi. Yesus, ku sembah Kau. Kita angkat tangan kita, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. katakan sekali lagi, kita sembah. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. ku sembah, Kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. di hadapan-Mu, keinginan dalam
Tuhan. Mari kita sembah Dia sekali lagi, katakan Yesus. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu. Kami anak-anak-Mu, tebusan-Mu milik-Mu. Ya Rabba, ya Rabba, Hadapanmu keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Inilah keinginan kami, Bapa. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan sekali lagi. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Bapa kita, Tuhan Yesus yang menebus kita. Terpujilah Engkau Roh Kudus yang ada dalam kami semua. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan. Saatnya Engkau pulang dan menerima berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi setiap keluar masukmu. Dia menyinari kita semua dengan wajah-Nya, memberikan kita anugerah rahmat yang berlimpah. Dia menghadapkan wajah-Nya kepada kita, memberikan kita shalom dan damai sejahtera. Apapun yang kau hadapi, kita punya shalom di dalam Yesus. Anugerah, pertolongan dari Allah Bapa kita, kuasa dan kasih Tuhan Yesus, hikmat dan buah-buah Roh Kudus mengisi hidupmu dari sekarang sampai Maranatha. Yang percaya dan sudah menerimanya katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus.